Bab 1541, kembali dari kedalaman, 2. Sang Duchess yang menakutkan berdiri di jantung ruangan bawah tanah, kehadirannya saja sudah cukup untuk membuat rune-rune yang berkelap-kelip di sepanjang dinding membungkuk dan bergetar dalam kepatuhan yang sunyi. Bayangan di sekitarnya semakin gelap saat kerudungnya berkibar lembut, digerakkan oleh irama kekuatannya. Matanya yang seperti iblis, dua jurang kehancuran yang terpendam, sekali lagi mengamati setiap inci ruangan yang luas itu. Meskipun Hazar yang dirantai tetap tergantung di hadapannya seperti monumen tipu daya yang mengerikan, dia yakin bahwa ada sesuatu yang lain yang tersembunyi di bawah tempat ini, sebuah rahasia yang terkubur di balik pengalihan perhatian yang tampak jelas. Pada saat itu, bibirnya melengkung membentuk senyum tipis yang penuh arti. Kau benar-benar berpikir bisa menipuku, cacing kecil. Dengan gerakan anggun, dia mengangkat tangan bersarungnya, dan simbol-simbol jurang muncul di sepanjang lengannya, menjalin menjadi formasi rune yang berputar seperti galaksi mini. Saat kekuatannya menyebar keluar, udara itu sendiri terdistorsi ketika setiap batu, setiap rantai, setiap rune menjerit dalam resonansi saat hukum jurangnya membelah ruang bawah tanah lapis demi lapis. Apa yang hanya sekilas dilihat Es dan Zarya, kini ia lihat secara utuh. Ruang penyimpanan itu adalah labirin segel di dalam segel, matriks rune yang dibangun bukan hanya untuk menyimpan, tetapi juga untuk menyembunyikan. Kemudian, di sudut terjauh, di tempat bayangan paling pekat, riak samar Ki Abisal yang rusak bergejolak. Mata Duchess menajam pada saat itu. Kau di sini, gumamnya, nada geli terdengar dalam suaranya sebelum sosoknya berkelebat dan menghilang. Sesaat kemudian, dia muncul kembali di depan sudut yang gelap, tanah bergetar di bawah kehadirannya. Sebuah seringai terukir di bibirnya saat dia mengulurkan telapak tangannya ke arah gangguan yang tak terlihat itu. Heh, kau pikir kau bisa menyembunyikan ini dari Duchess ini? Atas perintahnya, Ki Jurang yang dalam melonjak keluar seperti gelombang pasang, menghantam tabir yang tak terlihat. Udara bergetar, bergelombang hebat saat pola tersembunyi terungkap. Sebuah formasi penyembunyian rumit tingkat Abisal Grade 7, dan terjalin dengan benang-benang ki yang rusak yang dipancarkan oleh si bodoh itu. Bahkan penguasa agung Abisal pun akan mengabaikannya. Duchess yang menakutkan berhasil menembus formasi itu dalam beberapa saat. Pada saat itu, matanya berbinar setuju sebelum dia mencibir, sungguh trik yang cerdas. Jika ada yang mencoba membukanya secara paksa, seluruh brankas akan hangus terbakar. Dia menggerakkan jarinya di udara, meninggalkan jejak rune abisal yang berbelit-belit dan saling berlipat. Sang Duchess bukan hanya seorang raja setengah abisal, tetapi dia juga seorang pengrajin rune abisal tingkat 8, salah satu dari sedikit yang paling langka di seluruh abis jiwa-jiwa pengembara. Pada saat itu, rune-runenya berdenyut sekali, dua kali, lalu menyatu menjadi api hitam. Spiral pemangsa terurai. Api hitam itu turun, merayap di atas susunan penyembunyian seperti ular hidup, melahap jangkar-jangkarnya tanpa memicu sistem pengaman penghancuran diri. Suara dengung rendah memenuhi ruangan, diikuti oleh suara retakan tajam saat formasi itu hancur berkeping-keping, rune-runenya larut menjadi debu. Dari dalam kehampaan yang tertinggal, muncul samar-samar sebuah pintu, tersembunyi di dalam dinding brankas itu sendiri. Tatapan Duchess menajam. Bingkai itu memancarkan cahaya samar, ditandai dengan lambang yang langsung dikenalinya. Itu adalah kunci master kelas 7, desainnya kuno dan jelas buatan Dewan Kota. Satu lagi, gumamnya, rasa tak percayanya perlahan berubah menjadi geli. Sepertinya penipu Hazar jauh lebih berhati-hati daripada yang kukira. Namun ketika ia menggunakan indera penglihatannya, ekspresinya sedikit berubah. Gembok itu tidak aktif, sederhananya, gembok itu tidak memiliki pemilik. Sang Duchess menyadari bahwa hasilnya sama dengan yang ada di luar brankas. Tawa kecil terdengar dari bibirnya. Kematianmu tidak sepenuhnya sia-sia, dasar bodoh. Dia menekan tangannya ke atas sigil itu, Ki Abisal mengalir melalui ujung jarinya dalam spiral yang anggun. Kunci utama itu langsung bereaksi, mekanisme-mekanismenya menyerah pada kemauannya yang luar biasa. Dalam hitungan detik, ia mengenalinya sebagai tuan barunya. Rantai cahaya yang mengikatnya lenyap, dan pintu tersembunyi itu terbuka dengan desahan yang menggema. Tepat ketika Duchess bersiap untuk melangkah masuk,
Ekspresinya membeku sesaat sebelum kepalanya menoleh tajam, kerudungnya berkibar saat pandangannya menyapu ruangan. Pada saat itu, bayangan di belakangnya bergerak, dan dari balik bayangan itu muncullah Mirage Shadow, sunyi seperti kabut. Bawahan itu langsung berlutut, gerakannya luwes dan penuh hormat. Matanya membelalak saat ia melihat pemandangan di hadapannya. Sosok yang terikat dan dimutilasi tergantung dalam rantai, udara hampa yang dipenuhi korupsi, dan pintu yang baru terungkap masih berkilauan samar-samar dengan rune abisal. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Siapakah sosok ini dan mengapa aku merasa akrab dengannya? Yang mulia, bisik Mirage, rasa kagum dan ngeri bercampur dalam nada suaranya, tempat ini. Sang Duchess tidak menunjukkan ekspresi terkejut sedikit pun. Akan kujelaskan nanti. Suaranya tenang, hampir acuh tak acuh, dengan nada perintah yang tegas. Aku tahu kau tidak akan meninggalkan posmu tanpa alasan yang kuat. Jadi, apa alasannya? Mirage ragu sejenak sebelum menenangkan diri. Yang mulia, maafkan gangguannya, tetapi Tuan Muda Nomad telah kembali. Untuk pertama kalinya, mata Duchess berkedip dengan sedikit rasa terkejut dan lega sebelum kepalanya sedikit miring, bayangan di sekitarnya pun terdiam sebagai respons. Bagaimana situasinya? Makna di balik kata-kata Duchess tampak jelas saat dia bertanya apakah, Nomad, telah dirusak atau apakah dia sudah tidak bisa diselamatkan lagi pada saat itu, karena dia sendiri telah melihat situasi di tambang pertapa hitam. Meskipun akan sangat disayangkan kehilangan kontak langsung dengan Raja Abisal, dia tahu itu tidak bisa dihindari. Satu-satunya hal yang melegakan dalam situasi ini adalah bahwa Raja Abisal lah yang telah mengirim muridnya ke tempat itu, dan itu bukan tanggung jawab mereka. Namun, jawaban Mirage Shadow lebih mengejutkannya lagi. Kecuali luka parah dan kelelahan Ki, Tuan Muda dalam keadaan baik-baik saja, dan dia akan segera pulih sepenuhnya. Suara Mirage Shadow terdengar tenang namun diwarnai sedikit ketidakpercayaan, hampir mencerminkan tatapan mata Dread Duchess. Dia baru saja keluar dari tambang, membawa jimat pribadimu. Aku sendiri telah memverifikasi keasliannya dan menjemputnya melalui jalur darurat yang kau tinggalkan. Keheningan menyelimuti ruangan saat ekspresi Duchess tak terbaca, tetapi jurang di sekitarnya tampak berdenyut sekali, seolah menanggapi perubahan suasana hatinya. Masih hidup, setelah kejadian itu, gumamnya pelan, menarik. Ia kembali mengarahkan pandangannya ke arah Khazar yang dirantai, pikirannya sejenak sulit ditebak. Kemudian, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia mundur dari pintu yang baru saja terbuka dan menghadap Mirage. Amankan dia di ruang stasis alkimia, perintahnya. Pastikan kondisinya stabil tetapi jangan sampai terbangun sampai aku kembali. Tidak seorang pun boleh menyentuhnya tanpa perintahku. Baik, Yang Mulia. Mirage Shadow membungkuk dalam-dalam. Saat wujud Mirage Shadow memudar dan menghilang ke dalam bayangan, Duchess yang menakutkan itu berbalik ke arah pintu yang baru saja ia singkapkan. Matanya berbinar penuh dengan rasa ingin tahu yang dingin. Nomad, kau benar-benar punya waktu yang tepat. Lalu dia melangkah melewati ambang pintu, dan ruangan bawah tanah itu sekali lagi diselimuti keheningan, kecuali dengungan samar rantai jurang yang masih terdengar dan bisikan kekuatan tak terlihat yang bergejolak di balik lorong yang gelap. Bab 1542, kembali dari kedalaman 3. Di lokasi lain di Kastil Tuan Tanah, ruang stasis alkimia diukir dari obsidian dan dilapisi dengan urat rune yang berdenyut dan bernapas seperti organisme hidup. Setiap denyutan memancarkan energi dingin dan menstabilkan, seperti keseimbangan sempurna antara pelestarian kehidupan dan penindasan jurang maut. Stasis alkimia adalah metode penyembuhan khusus yang dikembangkan oleh Eden Alchemy Abyss di dataran abisal, dan metode penyembuhan yang efektif ini bahkan dapat menyembuhkan Raja Abisal selama peringkat stasis alkimia cukup tinggi. Meskipun demikian, biaya pembuatan alchemical stasis sangat mahal, tidak peduli tingkatan alchemical stasis mana yang ingin dibangun, dan hanya kekuatan seperti Myriad Obsidian Kingdom yang mampu merakit alkimia tingkat 7 Abyssal Grade ini dalam waktu sesingkat itu. Saat ini, suasana sunyi, kecuali desisan samar embun yang keluar dari kepompong seperti kaca di tengah ruangan, dan di dalam kepompong itu terbaring Nomad. Tubuhnya diselimuti lapisan tipis kistasis yang pucat, luka-lukanya masih terlihat namun terawat sempurna seolah-olah setiap goresan dan memar telah membeku dalam waktu.
Topengnya retak, hanya memperlihatkan sebagian rahangnya yang pucat dan naik turunnya napas yang dangkal. Bagi siapapun yang mengamatinya, dia adalah seorang pria di ambang kehancuran, tetapi bagi S, di balik tabir ketenangannya yang terukur dengan hati-hati, setiap detak jantungnya terasa disengaja. Masih hidup, nyaris. Aku tidak bisa bertindak ceroboh sekarang, pikirnya, wanita itu mungkin tidak akan percaya hanya dari penampilan saja. Dia sudah lama mengharapkan Meraj Shadow untuk memberitahu Duchess, bahkan, dia sudah memperkirakannya. Karena jika Duchess yang menakutkan memiliki sedikit pun kecurigaan, dia akan datang untuk memverifikasinya sendiri, dan ketika dia melakukannya, S tahu satu hal di atas segalanya bahwa tidak mungkin ada kebohongan di hadapannya, hanya ilusi yang sempurna. Selain itu, S memiliki firasat yang cukup baik tentang keberadaan Duchess pada saat itu, dan suka atau tidak suka, dia juga sangat penasaran dengan brankas itu, dan rahasia apa yang disembunyikan di sana oleh Hazar. Meskipun dia berpura-pura sadar sebagian, dia sudah menyadari bahwa ketika Meraj Shadow membawanya keluar dari penghalang aneh itu, tidak ada jejak Hazar atau Duchess yang menakutkan. Itulah mengapa dia menduga Hazar telah pergi bersama Duchess yang menakutkan, terutama jika dia menyembunyikan sesuatu yang seharusnya tidak diketahui oleh Duchess. Atau dia mungkin sudah melarikan diri, karena kembali ke sana akan menjadi tindakan bunuh diri di hadapan Duchess. Tepat pada saat itu, udara berubah, dan riak halus pada ruangan itu terlihat jelas, tak mungkin salah dikenali. Bahkan rune alkimia pun terdiam seolah ruangan itu sendiri tunduk pada kehendak yang lebih besar. Sesaat kemudian, sang Duchess yang menakutkan muncul dalam wujud yang terkondensasi dari badai. Kerudung jurangnya menjuntaikan gumpalan kegelapan malam yang hidup. Ruangan itu menjadi redup di bawah kehadirannya, bahkan rune pun ragu untuk bersinar di bawah bayangannya. Suara tumit sepatunya berbunyi sekali di lantai hitam, lebih tajam dari guntur, dan pandangannya tertuju pada kepompong stasis itu. Untuk sesaat yang lama dan tanpa gangguan, dia tidak mengatakan apapun. Auranya tidak berkobar, melainkan melingkar, tenang dan mencekik, seperti ular yang siap menyerang. Bahkan dengungan samar stasis pun goyah di bawah kehendaknya. Akhirnya, dia berbicara, lembut, anggun, namun membawa beban seperti pedang algojo, jadi kau benar-benar kembali. Pengembara, kau tidak tahu betapa senangnya aku. Kata-katanya mungkin terdengar seperti sapaan hangat, tetapi Es samar-samar dapat merasakan ketajaman yang tersembunyi di baliknya, dan dia tahu bahwa itu adalah sebuah ujian. Aku harus memastikan dia tidak akan curiga, atau aku akan kehilangan kesempatan untuk pergi ke Dewan Evernit. Pikir S dengan serius saat getaran merambat melalui kepompong stasis. Cukup halus untuk tampak tidak disengaja, namun cukup disengaja untuk menciptakan ilusi tersebut. S membiarkan kelopak matanya sedikit berkedut, napasnya tersengal-sengal, meniru dengan sempurna seorang kultivator yang kelelahan dan terjebak antara kesadaran dan delirium. Yang mulia, suaranya bergetar, tegang dengan campuran rasa hormat dan kesedihan yang pas, untuk apa yang terjadi pada. Seolah menebak apa yang akan dikatakannya, Duchess yang menakutkan memotong perkataannya, kau tidak perlu khawatir tentang tambang pertapa hitam, dan aku juga tidak peduli dengan wilayah sepele seperti itu. Biar kulihat bagaimana keadaanmu. Pada saat itu, dia berhenti, dan matanya sedikit menyipit saat dia bergerak mendekat. Perlahan, hati-hati, setiap langkah merupakan ukuran pengamatan. Ketika dia mencapai tepi medan stasis, dia mengulurkan tangan yang bersarung. Penghalang alkimia itu tidak menolaknya, ia menyerah, dan rune-rune itu menjauh dari sentuhannya seperti serangga yang ketakutan. Ki jurang sang Duchess meresap ke dalam kepompong, merambat melalui tubuh Es seperti api dingin. Pikiran Es menjadi tegang karena dia tidak menyangka Duchess akan begitu terus terang. Di bawah Ki Duchess yang dahsyat, setiap otot Es menjerit ingin bereaksi, tetapi dia tidak melakukannya. Dia membiarkan Ki Duchess memindainya, menelusuri setiap luka, setiap ritme samar jiwanya. Dia telah mempersiapkan diri untuk ini, karena resonansi Ki palsu dibangun untuk meniru pemulihan dari kerusakan, dilapisi dengan umpan balik rasa sakit yang nyata, dan hukum dosa membuatnya lebih meyakinkan. Setelah beberapa detak jantung yang terasa seperti keabadian, kekuatannya menghilang saat senyum tipis terukir di balik kerudungnya.
Jadi sepertinya Mirage benar. Kau selamat dari apa yang tidak bisa dilakukan orang lain. Bagus. S merasa lega dalam hati, tetapi dari luar ia menghela napas gemetar, matanya berkedip terbuka. Terima kasih, atas perhatian Anda. Yang mulia. Jika kau ingin berterima kasih padaku. Nada suaranya lesu, tetapi ketertarikannya semakin tajam seperti pisau. Katakan padaku apa yang kau temukan di bawah sana, pengembara kecil. Apa sebenarnya yang terjadi? Kurasa aku pantas mendapatkan ini, bukan? Es tahu ini tidak bisa dihindari karena tambang pertapa hitam sudah cukup aneh, dan terlebih lagi, Duchess juga menemukan brankas rahasia yang dibangun oleh Hazard. Semuanya tampak seperti kebetulan besar, dan dia berada di tengah-tengah semuanya. Sekalipun Duchess tidak akan bertindak melawannya, dia tahu bahwa keadaan yang mencurigakan tidak dapat dihindari, dan dia harus memberikan penjelasan kepadanya, betapapun samar penjelasan itu. Di bawah tatapan tajam Duchess, Es terdiam karena keraguannya kali ini benar-benar tulus, sebab satu kata yang salah bisa merusak segalanya. Aku diutus ke sini oleh tuanku untuk melaksanakan sebuah tugas untuknya, dan tugas ini berkaitan dengan sisa kuno yang tersegel di kedalaman tambang pertapa hitam. Bab 1543, kembali dari kedalaman 4. Secerca keterkejutan melintas di mata iblis sang Duchess ketika dia mendengar tentang sisa kuno yang tidak dikenal yang disegel di bawah tambang pertapa hitam, yang telah menjadi bagian dari wilayahnya selama hampir 10.000 tahun. Kurasa pembohong itu ternyata tidak sepenuhnya benar. Tapi aku sendiri sudah pergi ke tambang pertapa hitam untuk menyelidiki, dan kecuali binatang abisal yang tertidur itu, tidak ada yang cukup layak untuk kuperhatikan. Pikiran Duchess yang menakutkan berkecamuk saat itu ketika dia mengingat pendiri sejati tambang pertapa hitam. Pembohong, itu sebenarnya adalah pengembara jurang lainnya, dan cukup terkenal, tetapi dia terkenal sebagai pembohong patologis. Setelah pembohong itu menemukan tambang pertapa hitam, dia mencoba menimbunnya, tetapi akhirnya gagal, dan ditangkap oleh Duchess yang menakutkan. Namun, ketika pembohong itu ditangkap, dia memohon agar nyawanya diampuni dengan imbalan sebuah catatan kuno yang mengisyaratkan adanya peluang tersembunyi yang terkurung di dalam tambang. Duchess yang menakutkan bahkan rela bersusah payah sendiri memasuki tambang yang berbahaya, tetapi tidak menemukan apapun kecuali bahaya yang mengintai di mana-mana. Pada akhirnya, Duchess sangat marah dan mengeksekusi pembohong itu di tempat, dan begitulah masalah itu berakhir. Namun, hari ini, Dread Duchess tak kuasa memikirkan masa lalu dan sedikit menyesali tindakannya yang terburu-buru. Meskipun demikian, dia tidak terlalu memikirkannya karena dia lebih tertarik pada informasi nomad dan sangat penasaran tentang bagaimana Raja Pengembara Tanpa Bulan menemukan dan menentukan lokasi peninggalan kuno ini. Selain itu, dia tidak habis pikir bagaimana nomad bisa lolos hidup-hidup di tengah kekacauan seperti itu. Belum lagi Raja Abisal tampak cukup percaya diri untuk mengirimnya ke sana, yang berarti nomad tidak selemah yang terlihat, atau mungkin dia menyembunyikan sesuatu yang luar biasa. S bisa melihat antisipasi di mata Duchess, dan dia tahu bahwa wanita itu tertarik dan tidak menganggap alasannya tidak masuk akal. Dia tahu bahwa Duchess tidak akan membiarkan masalah ini berakhir hanya karena dia mengatakan kepadanya bahwa itu adalah tugas tuannya, dan dia dilarang untuk mengungkapkannya kepada orang lain. Lagi pula, Duchess yang menakutkan masih merupakan petinggi Dewan Evernit, dan secara objektif, Kerajaan Obsidian Myriad adalah wilayah kekuasaan Dewan Evernit. Sekalipun seorang Raja Abisal ingin melakukan sesuatu, Dewan Evernit cukup kuat untuk menuntut penjelasan, dan itulah mengapa Dread Duchess sekarang dapat menanyakan alasannya. Seandainya S tidak menimbulkan kekacauan di tambang pertapa hitam, yang memengaruhi seluruh kota pertapa hitam dan keamanannya, dan seandainya Hazard palsu itu tidak terungkap, Duchess yang menakutkan tidak akan punya alasan kuat untuk ikut campur dalam urusannya. Namun S juga bukan orang yang mudah dihadapi, dan dia sudah siap menceritakan kisah yang terjalin dari kebenaran dan kebohongan. Maafkan saya, Yang Mulia, karena saya tidak dapat memberitahu Anda semua detailnya karena saya sendiri pun tidak mengetahui semuanya, dan saya hanya mengikuti kehendak Tuan saya. Lagi pula, guru saya jugalah yang menyuruh saya untuk mengungkapkan semuanya ketika saya rasa waktunya tepat, dan sekarang setelah saya memikirkannya, akhirnya saya mengerti apa maksudnya.
Ucapnya dengan nada sinis dan merendah. Namun, di telinga Dread Duchess, kata-kata itu tajam seperti pisau karena, menurut pernyataan Nomad barusan, Raja Pengembara Tanpa Bulan telah meramalkan semua ini, dan dia bahkan memasukkan keterlibatannya, dan mungkin seluruh percakapan ini. Hal ini membuat bulu kuduknya merinding karena Raja Pengembara Tanpa Bulan tampak seperti perencana ulung dengan kecerdasan yang tinggi, terutama setelah apa yang terjadi dengan Raja Hantu. Pertama, Raja Pengembara Tanpa Bulan menyerahkan Raja Hantu dan hanya menuntut imbalan untuk muridnya. Sekarang, tiba-tiba, dia kembali mengirim muridnya ke sini dan akhirnya mengungkap bukan hanya peninggalan kuno tetapi juga rencana tersembunyi. Semuanya tampak terlalu kebetulan. Ketika Es melihat ekspresi termenung Dread Duchess dengan sedikit kerutan di dahinya, dia tahu dia telah mencapai tujuannya untuk membingungkan Dread Duchess. Dia mengalihkan seluruh fokusnya dari Nomad ke Moonless Wandering King sambil menampilkan dirinya sebagai pion yang hanya mengikuti perintah. Katakan sesuatu dulu, kata Duchess yang menakutkan dengan nada tanpa emosi. Apakah tuanmu juga menyuruhmu datang ke kastil tuan? Jika ya, lalu apa sebenarnya yang kau lakukan? Kurasa pasti ada sesuatu yang salah dengan Hazar, atau mungkin dia curiga bahwa aku juga terkait dengan mantra terlarang Saria. Ya, saya disuruh datang ke sini dulu untuk meletakkan sebuah barang sebelum saya pergi. Mengenai barang apa itu, saya tidak tahu. Saya diberi barang itu sebelum saya datang ke wilayah Anda, Yang Mulia, dan saya diberitahu bahwa ketika saatnya tiba, saya akan diberitahu apa yang harus saya lakukan dengannya, kata Es dengan nada polos seperti domba yang tidak tahu apa-apa. Mata Duchess yang menakutkan menyipit karena dia tidak dapat mendeteksi kebohongan atau anomali apapun dari ucapan Es karena dia diam-diam menggunakan indera abisalnya. Begitukah? Kata Duchess yang menakutkan dengan penuh arti, kalau begitu kurasa itu tidak bisa dihindari. Ceritakan padaku tentang sisa kuno ini. Apakah kau membukanya, dan kemudian apa yang terjadi di tambang terkait dengannya? Lagi pula, mengingat betapa cepatnya kau berhasil melarikan diri, sisa-sisa peninggalan kuno itu masih belum dijelajahi, bukan? Selain itu, apa pendapat Raja Abisal yang terhormat mengenai hal ini? Aku ingin tahu apakah beliau yang agung memiliki instruksi untukku. Saya tidak akan berani memberi instruksi kepada Yang Mulia, dan tuan saya pun tidak memiliki niat seperti itu, setidaknya dia tidak mengungkapkannya, tetapi saya yakin tidak ada hal seperti itu. Es menyangkal secara halus sebelum berkata, mengenai sisa kuno, memang benar seperti yang telah Yang Mulia duga. Kekacauan itu memang terkait dengan sisa kuno, dan saya telah membuka segelnya dengan sebuah benda yang dipercayakan tuan saya kepada saya. Pada saat itu, Es tampak ragu-ragu dan berkata dengan sedikit malu, namun, aku tidak tahu apakah ini masih bisa dieksplorasi atau tidak. Dread Duchess bingung dengan kalimat terakhirnya, apa maksudmu? Ia menjawab dengan sungguh-sungguh, begini, Yang Mulia, begitu segelnya rusak, pintu masuk sisa-sisa kuno itu lenyap, dan entah bagaimana saya akhirnya berada di permukaan. Bab 1544, kembali dari kedalaman 5. Sisa peninggalan kuno itu lenyap. Kerutan di dahi Dread Duchess semakin dalam saat Es mengungkapkan kebenaran tentang sisa peninggalan kuno tersebut. Es tahu bahwa penjelasannya itu konyol, tetapi ini satu-satunya cara untuk memahami semuanya. Dia juga tahu bahwa Dread Duchess tidak punya cara untuk memastikan keasliannya kecuali dengan menyelidiki tambang secara pribadi, dan bahkan saat itu pun, dia tidak akan menemukan apapun. Memang benar, Yang Mulia, saat saya menggunakan benda yang diberikan oleh guru saya, sisa-sisa kuno itu lenyap tepat di depan mata saya, dan hal berikutnya yang saya sadari adalah saya sudah sangat dekat dengan pintu masuk tambang, dan di depan saya berdiri seekor binatang jurang yang sangat kuat, kata Es dengan sedikit rasa takut yang masih tersisa seperti seseorang yang telah mengalami trauma. Jika aku tidak menggunakan metode meninggalkan tuanku untuk menyelamatkan nyawaku, aku tidak akan bisa lolos semudah ini. Dan aku sangat berterima kasih atas jimat yang kau berikan kepadaku karena itu juga memainkan peran penting dalam kelangsungan hidupku. Dia terdengar berterima kasih, tetapi melihat tatapan mata Duchess yang menakutkan yang tidak yakin, dia tahu dia harus menunjukkan sesuatu yang lebih meyakinkan padanya. Untuk memverifikasi keaslian klaim saya
saya tidak keberatan jika Yang Mulia memeriksa harta benda yang saya simpan. Silakan periksa semuanya. Saya tidak memiliki hubungan apapun dengan peninggalan kuno atau niat jahat terhadap wilayah Yang Mulia, begitu pula tuan saya. Duchess yang menakutkan menatap Nomad dalam-dalam dan kecurigaan di matanya berkurang secara signifikan, tetapi tidak hilang sepenuhnya. Lagi pula, dia masih tidak bisa mempercayai semua yang dikatakan pria itu, apalagi seluruh masalah ini terkait dengan Raja Pengembara Tanpa Bulan, dan bahkan jika ada niat tersembunyi, dia harus menghadapi Raja Jurang, yang tidak bisa dia lakukan, dan dia juga tidak memenuhi syarat. Selain itu, dia masih berpikir bahwa Raja Pengembara Tanpa Bulan telah membantunya mengungkap rencana jahat Khazar palsu dan kelompok di baliknya, yang juga dapat dianggap sebagai kompensasi atas tambang pertapa hitam. Pengembara kecil, kau tak perlu khawatir tentang apapun. Duchess yang menakutkan terkekeh seolah-olah dia sama sekali tidak mencurigainya. Aku tidak pernah memintamu untuk menunjukkan harta karunmu karena aku mempercayaimu, dan tuanmu yang mulia. Kurasa dia tidak ingin berselisih dengan Raja Pengembara Tanpa Bulan, setidaknya tidak sebelum dia bisa sepenuhnya memastikan niat raja tersebut, atau sebelum dia bisa mendiskusikan hal ini dengan Dewan. Namun, ini tidak ada hubungannya denganku sekarang, dan aku hanyalah pion tak berdaya di tangan Raja Pengembara Tanpa Bulan. Akan tetapi, sekarang setelah aku membuat keributan di sini, aku yakin Dewan Malam Abadi akan mengawasiku dengan ketat di Suaka Malam Abadi, pikir Es getir karena dia tahu dia tidak bisa lagi berjalan tanpa pengawasan. Namun Es tidak menyesali perbuatannya, terutama setelah ia mendapatkan warisan leluhur rantai tercela dan secara pribadi mengalami kekuatan mengerikan leluhur tersebut atas segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum dosa. Es yakin bahwa jika Dewan Evernit mengetahui tentang warisan ini, mereka mungkin tidak akan peduli lagi dengan Raja Pengembara Tanpa Bulan, dan akan melakukan segala cara untuk mendapatkan warisan hukum itu darinya. Terima kasih atas kepercayaan Anda, Yang Mulia. Jika ada yang ingin Anda ketahui, saya bersedia memberitahu Anda, kecuali hal-hal yang berkaitan dengan tuan saya karena jujur saja, saya sendiri pun tidak tahu apa-apa tentang tindakan tuan saya. Ia menyatakan hal ini dengan nada masam, dengan sedikit rasa tak berdaya. Pada saat itu, Duchess yang menakutkan berpaling, tatapannya sesaat kosong, seolah sedang mengamati sesuatu yang hanya dia yang bisa lihat. Setiap kali, kau selalu menghiburku, Nomad. Entah kenapa Es merasa merinding saat mendengar komentar itu, sebelum kemudian nada suaranya berubah keras, seperti embun beku, istirahatlah dengan baik. Kita akan pergi ke Suaka Evernit setelah aku selesai dengan kota pertapa hitam. Dia mengangkat tangannya, dan rune di dalam kepompong itu berkilauan lebih terang, memperkuat segel sekaligus membanjiri tubuh Es dengan ki yang menyegarkan. Es merasakan sensasi terbakar, tetapi juga memabukkan. Esensi murni dari jurang yang diambil dari Raja Setengah Jurang adalah obat sekaligus racun, namun Es bertahan tanpa mengungkapkan kondisi sebenarnya. Pada saat itu, sebelum dia berbalik untuk pergi, dia berhenti sejenak, matanya masih tertuju padanya, dan Nomad. Kata-katanya mengalir selembut sutra, tetapi peringatan di baliknya tak terbantahkan. Kuharap tidak akan ada lagi kejutan seperti ini, atau aku mungkin harus menghukummu, hehehe. Auranya menyala sekali, dan ruangan itu bergetar, lalu dia menghilang, larut ke dalam bayangan sehening saat dia datang, meninggalkan jejak tawa merdu yang dipenuhi pesona berbisa. Es tetap diam, karena dia tidak berani mengatakan apapun, dan menatap peta takdir langsung. Setelah memastikan bahwa Duchess benar-benar telah pergi, dia akhirnya menghela napas lega. Aku sama sekali tidak berencana melakukan apapun. Es hanya bisa menyesali keberuntungannya yang baik, yang juga merupakan keberuntungan buruk karena dia selalu berakhir menyebabkan keributan besar. Setelah berhasil menipu Duchess yang menakutkan, Es akhirnya merasa lega dan memutuskan untuk menyelesaikan urusan lain yang belum selesai. Dia memerintahkan, telepon Eva. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Pada saat itu, sosok Duchess yang menakutkan muncul kembali di dalam ruang bawah tanah terlarang seperti badai yang kembali ke tempat asalnya. Udara berubah bentuk setelah kedatangannya, dan rantai yang masih mengikat tubuh Khazar yang termutilasi berderak samar, seolah-olah gemetar sebelum kedatangannya.
Ia berhenti saat kerudung itu berbisik di bibirnya dan menghembuskan napas pelan. Suara itu bukanlah kelegaan atau kelelahan, melainkan kejengkelan, dingin, dan membara. Raja Pengembara Tanpa Bulan, gumamnya, suaranya terdengar seperti himne rendah menembus batu, semuanya kini menjadi seperti teka-teki, apa sebenarnya tujuannya. Sekarang, bahkan kemunculan nomad dan masuknya ke suaka malam abadi tampak seperti langkah yang direncanakan dengan matang. Matanya yang seperti iblis bersinar samar-samar menyeramkan, dan untuk sesaat, cahaya redup ruangan itu berdenyut seiring dengan pikirannya. Sang Duchess telah memerintah selama lebih dari 10.000 tahun, membangun kekuasaannya melalui tipu daya, pemberontakan, dan perang berdarah yang tak berujung. Namun, bahkan dia pun tidak mampu menembus kedalaman intrik Raja Pengembara Tanpa Bulan. Setiap petunjuk yang coba dia ikuti hanya berujung pada kegelapan. Kerajaan Obsidian Segudang seharusnya menjadi wilayah kekuasaannya, namun belakangan ini, terasa seperti ada orang lain yang menulis ulang aturan-aturannya. Pada saat itu, dia menoleh ke arah pintu tersembunyi yang sebelumnya tidak dia buka, rasa ingin tahunya yang tadi kini telah diimbangi dengan tujuan. Aku akan mendapatkan kebenaranku, gumamnya, nada suaranya menajam dengan nada predator, bahkan jika aku harus menyeretnya dari reruntuhan tempat ini. Dengan satu jentikan pergelangan tangannya, Ki Jurang mengalir melalui ruangan itu, dan rune di sepanjang bingkai pintu rahasia itu menyala kembali. Simbol-simbol itu, yang kini selaras dengan Ki-nya, merespons dengan patuh, dan pintu berat itu mulai terbuka dengan suara berderit. Dari balik pintu, aliran udara menyelinap keluar, dingin dan berbau logam, bercampur dengan aroma seperti pembusukan yang terbakar. Tanpa ragu-ragu, Duchess melangkah maju ke dalam kegelapan di baliknya. Bab 1545, Rahasia Tersembunyi di Bawah Kastil Pertapa Hitam 1. Saat Duchess yang menakutkan melangkah ke lorong, udara berubah dan menjadi lebih pekat. Prosesnya lambat pada awalnya, lalu mencekik, seperti lumpur tak terlihat yang menyeret napasnya. Pada saat itu, bau busuk menyebar dari kegelapan di depannya, bukan hanya menjijikkan, tetapi juga salah karena itu adalah bau kematian yang lupa akan kematiannya. Hidungnya berkedut di bawah kerudung, kerutan tipis namun terlihat jelas menghiasi ekspresinya. Ini adalah korupsi Ki kematian, dan sudah sampai pada tingkat ini. Gumamnya, nadanya dipenuhi dengan rasa jijik dan muak. Semakin dalam dia turun, semakin berat beban yang ditanggungnya, dan dinding-dindingnya meneteskan embun hitam, dan cahaya Ki Jurangnya mendorong kabut yang begitu tebal hingga terasa hidup. Pada saat itu, sebuah ingatan menghantam benaknya saat kerutannya semakin dalam, rasa geli yang sama yang kurasakan dari tubuh penipu itu ketika dia memilih bunuh diri daripada diinterogasi. Dia bisa merasakan hawa dingin yang sama merayap di tulang punggungnya, dan ekspresinya menjadi semakin dingin saat dia membayangkan sesuatu yang tidak diinginkannya. Dasar cacing, apa yang kau makan di sini? Setelah beberapa menit menuruni lereng, jalan tersebut melebar tajam dan kemudian tiba-tiba berhenti. Sang Duchess melangkah keluar ke dalam sebuah gua yang terasa seperti perut binatang buas yang berongga, dan matanya menyipit ketika dia melihat tulang-tulang berserakan di tanah membentuk mozaik yang mengerikan. Tulang-tulang tua itu hancur menjadi bubuk, tulang-tulang yang lebih baru masih lengket karena pembusukan, dan beberapa di antaranya begitu segar sehingga sumsumnya berkilauan. Setan, iblis, binatang buas dari jurang maut, tidak masalah. Mereka semua memiliki satu kesamaan, yaitu setiap mayat telah dihisap hingga kering, dikuras ki, darah, roh, semuanya. Sebuah pemakaman para korban yang mati dengan mengerikan, diselimuti kebencian yang begitu pekat hingga mencemari udara dengan rasa sakit yang menyesakkan dan seperti logam. Bahkan Sang Duchess pun merasakannya, dan auranya berkobar dengan amarah yang dingin. Bajingan itu berani melakukan ini di kerajaanku. Suaranya melengking seperti cambuk di ruangan itu, bajingan pengkhianat itu telah membuka diri terhadap korupsi. Dia melangkah maju, sepatu botnya berderak di atas tulang rusuk yang rapuh. Dan kemudian dia melihat di tengah-tengah pembantaian itu, sebuah platform merah tua berdiri seperti detak jantung yang membeku di tengah denyutan. Di atasnya terdapat sebuah altar, batu gelap yang berlumuran darah kering, dan di atas altar itu terdapat sebuah berhala. Saat Duchess yang menakutkan melihatnya,
dia menghilang dalam sekejap dan muncul kembali tepat di depannya. Matanya melebar lalu mengeras dengan kebencian yang membara. Patung itu adalah makhluk yang mengerikan. Berwujud humanoid kekar, dengan 4 sayap iblis terbentang di belakangnya seperti panji-panji yang membusuk. Wajahnya mengerikan dengan 1 bola mata besar tanpa kelopak yang menatap kosong ke depan. Dari dahinya muncul sebuah tanduk tunggal, meliuk dan bercabang keluar seperti batang pohon mati, setiap cabangnya berujung duri bergerigi yang memancarkan aura pembusukan. Patung itu memancarkan rasa lapar yang seolah melahap segalanya. Tidak mungkin. Suara Duchess merendah menjadi bisikan penuh kebencian, dan tangannya mengepal erat saat amarah bercampur dengan ketidakpercayaan. Berhala terkutuk ini, sang pemakan orang mati, matanya menyala dengan amarah yang membara. Draugr mayat hidup. Dia melontarkan nama itu seperti racun karena sepertinya dia mengenali patung itu, dan dia sangat memusuhinya. Patung Draugr mayat hidup dengan altar persembahan, dan bajingan itu berkata, bintang sesat, dan menyebutkan, fajar terbalik, tidak ada keraguan tentang itu. Itu adalah sekte bintang abadi. Tapi bagaimana mungkin? Mereka dimusnahkan oleh Raja Iblis Malam Abadi ribuan tahun yang lalu, dan hanya beberapa orang rendahan yang berhasil lolos. Tapi para makhluk lemah itu seharusnya tidak mampu membangun semua ini dan kemudian hampir mengubah kota pertapa hitam menjadi pusat ritual pengorbanan. Tapi mengapa sekte gila itu bisa merayap masuk ke wilayahku, di antara semua tempat? Gua itu bergetar di sekelilingnya saat niat membunuhnya meledak, cukup tajam untuk menembus kabut beracun yang tersisa. Dia tahu betapa menjijikkannya cara kerja sekte bintang abadi, dan mereka memperlakukan nyawa seperti ternak dan tidak ragu mengorbankan apapun selama itu memenuhi tujuan mereka yang menyeramkan. Sekte bintang abadi menebar malapetaka beberapa ribu tahun yang lalu, dan berkembang sedemikian rupa sehingga bahkan raja-raja malam abadi dari Dewan Malam Abadi harus keluar dari pengasingan mereka untuk membasminya, terutama pemimpin sekte mereka, yang berhasil melukai Raja Iblis Malam Abadi meskipun hanya seorang raja setengah jurang. Meskipun demikian, sekte bintang abadi binasa. Namun, kengerian yang ditinggalkannya masih seperti luka dalam sejarah dataran abisal, dan setiap makhluk abisal sangat membenci mereka, terutama mereka yang menjadi korban tragedi yang disebabkan oleh sekte bintang abadi. Namun, sekarang setelah sekte bintang abadi yang konon telah hancur muncul kembali, dan kedalaman kemampuan mereka telah melampaui semua yang diyakini oleh Duchess yang menakutkan dan mungkin semua orang di dataran abisal, dia tahu badai besar akan datang. Namun yang membuatnya semakin gelisah adalah kenyataan bahwa sekte bintang abadi memilih kerajaannya untuk melakukan ritual mengerikan ini, atau apapun sebutannya, dan tampaknya rencana mereka hampir berhasil. Pada saat itu, Dread Duchess kembali merasa berterima kasih kepada Raja Pengembara Tanpa Bulan dan Nomad meskipun ia ragu, karena ia masih berpikir bahwa Raja Pengembara Tanpa Bulanlah yang membantunya menghindari malapetaka, dan Nomad menanggung semua risikonya. Mata Duchess yang menakutkan dipenuhi dengan niat membunuh dan kebencian. Aku harus mengumpulkan lingkaran raja dan meminta mereka memeriksa tempat ini secepat mungkin. Kita tidak bisa membiarkan kultus bintang abadi bangkit lagi dan harus menghentikan rencana mereka karena target mereka kali ini tampaknya adalah Dewan Malam Abadi. Selain itu, sisa peninggalan kuno yang telah dibuka segelnya oleh Nomad sebelum menghilang, perlu saya verifikasi, dan saya merasa bahwa apapun yang direncanakan oleh kultus bintang abadi, mungkin terkait dengan sisa peninggalan kuno itu, dan jika itu hilang, rencana mereka akan berantakan bahkan sebelum dimulai. Tiba-tiba Dread Duchess merasa bahwa kehadiran Nomad yang membuat kekacauan di kota pertapa hitam tidak seburuk yang dia kira karena hal itu sangat membantunya, dan dia merasa sedikit bersalah karena memperlakukannya dengan dingin sebelumnya. Namun sebelum dia bisa bertindak, dia perlu melakukan sesuatu yang lebih penting lagi sambil menatap patung Draugr mayat hidup. Dengan niat membunuh, dia mengangkat satu tangan di atas altar, dan Ki Jurang melingkarinya seperti pedang algojo, cukup padat untuk menghancurkan batu. Pergilah, dasar kotoran.